Halo semuanya, pada video kali ini kita bakalan bahas tentang kartu utang. Nah, kartu utang itu apa sih? Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang terdapat pada kartu utang yaitu nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Nah, yang dimaksud dengan tiap-tiap kreditor ini adalah jadi kartu utang itu dibuatnya itu per kreditor. Jadi misalnya perusahaan A ini punya kreditor ada 1 2 3. Nah, nanti dibuat kartu utangnya masing-masing, perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Nanti lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah, bukti atau dokumen transaksi untuk kartu utang itu ada bukti memorial. Itu adalah bukti transaksi internal dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu kejadian termasuk retur barang dagangan. Terus ada faktur yang kedua, yaitu bukti tertulis dari penjual tentang daftar kiriman barang yang dibeli termasuk nama barang, jumlah, spesifikasi, harga, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi ini adalah bukti pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Jadi kalau mau pelunasan berarti pakainya kwitansi ini. Terus selanjutnya ada nota debit atau kredit. Nota debit adalah bukti pengembalian barang yang sudah dibeli. Kalau nota kredit itu adalah bukti penerimaan barang dagang yang sudah dijual sebelumnya. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi yang mempengaruhi besarnya saldo utang itu ada di jurnal pembelian, yaitu karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Berarti buktinya itu adalah yang tadi, si faktur. Selanjutnya yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, yaitu karena adanya transaksi pembayaran utang. Berarti kalau pembayaran adanya si kwitansi, bukti pembayarannya. Terus selanjutnya ada yang ketiga, jurnal umum, karena adanya transaksi retur pembelian kredit. Berarti buktinya adalah si debit, nota debit atau kredit sama si bukti memorial. Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja. Yang pertama itu ada PT Elsa Frozen beralamat di Jalan Raya Bogor, bergerak di bidang jual beli frozen food, memiliki data saldo utang pedagang per 31 Agustus 2020 dan beberapa transaksi pada bulan selanjutnya yaitu bulan September. Nah, saldo utang PT Elsa Frozen Food per tanggal 31 Agustus adalah yang pertama ada PT Nugget ada 35 juta, PT Bakso ada 20 juta, PT Indonesian Food ada 15 juta. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Ada informasi jurnal pembelian, lalu ada informasi jurnal pengeluaran kas, lalu ada jurnal umum. Nah, yang diminta adalah buat dari informasi di atas dalam kartu utang. Yang kedua, buatlah laporan saldo utang. Ayo kita coba. Nah, pertama kita buat tabel dulu kayak gini. Itu tabelnya itu memuat tanggal, syarat pembayaran, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, sama saldo. Terus ada nama perusahaannya, sama nomor rekeningnya. Nah, kita coba yang pertama itu PT Nugget. Kita lihat di jurnalnya PT Nugget itu ada transaksi tanggal 14, transaksi tanggal 5 sama transaksi tanggal 17. Kita masukin dulu saldo awalnya yang ada di saldo utang sejumlah 35 juta. Berarti tanggal 1 September. $35 juta, lalu yang 5 September dia melunasi sejumlah 35 juta. Karena saldo normalnya utang itu adanya di kredit, maka kalau penambahan di kredit, kalau pengurangan adanya di debit. Karena ini pelunasan, berarti kan utangnya berkurang. Kita taruhnya di debit.
Lalu dimutasi kolom saldonya 35 juta, dikeluarkan 35 juta hasilnya 0. Lalu transaksi selanjutnya ada pembelian tanggal 14, nomor fakturnya F02, syarat pembayarannya 2/10/30, 25 juta. Tanggal berapa tadi sih? Oh, tanggal 14 September, 2/10/30, nomor buktinya F02, pembelian keterangannya sebesar 25 juta, bertambah di kredit. Berarti 0, saldo 0 tambah 25 juta hasilnya 25 juta. Lalu yang terakhir tanggal 17 September dia ada retur sebesar 2 juta rupiah. Nah, berarti utang dagangnya, yang pesan utang dagang 2 juta. BM01. Karena dia retur, berarti kan mengurangi pembelian sebelumnya, jadi di debit ya. 25 juta dikurangi 2 juta hasilnya 23 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada PT Baso. Saldo awalnya 20 juta. Terus ada transaksi tanggal 20 September. Lalu ada transaksi tanggal 8 September. Oke. Seperti sebelumnya, kita tulis saldo awalnya dulu. Rp10 juta. Lalu ada pembayarannya tanggal 8 tadi kan. Rp20 juta. Berarti 20 juta dikurang 20 juta 0. Lalu yang terakhir ada pembelian 20 September N10, saat pembayarannya 3/10/30, fakturnya F03 sebesar 15 juta. Rp15 juta. Berarti 0 tambah 15 juta hasil 15 juta. Kita cek lagi. Benar ya, 20 September. Lalu yang terakhir ada PT Indonesian Food. Kita lihat saldonya 15 juta. Lalu ada tanggal 2 September pembelian, 28 September pembelian, lalu ada pelunasan tanggal 30 September. Kita catat saldo awalnya dulu. Rp15 juta. Lalu pembelian tanggal 2 September 15 juta. Berarti 15 juta dikurang 15 juta hasilnya
Maaf, ini bukan di pembelian, bukan di debit ya, pembelian, ada di kredit. 15 juta ditambah 15 juta hasilnya 30 juta. Lalu ada tanggal 28 dia pembelian lagi sebesar 20 juta. Syaratnya 2, 10, dan 30. Maka 30 juta ditambah 20 juta hasilnya 50 juta. Lalu dia ada pelunasan di pengeluaran kas sebesar 30 juta. Berarti 50 juta dikurangi 30 juta hasilnya 20 juta. Nah, nomor buktinya itu disertakan kalau emang ada nomor buktinya, informasinya. Lalu pusat pembayaran pun juga sama, kalau ada nomor saat pembayarannya dituliskan saat pembayarannya. Ada informasi tersebut dituliskan. Nah, teman-teman jangan sampai salah hitung di sini ya, di mutasinya. Kalau misalnya dia saldonya itu ketemu kredit maka ditambah. Kalau saldonya itu ketemu kredit maka dikurang. Jangan sampai pas ketemu debit malah ditambah. Karena posisi normalnya utang, diingetin lagi sekali lagi, posisi normalnya utang itu ada di kredit. Maka kalau ketemu kredit dia bertambah, kalau dia ketemu si debit maka dia berkurang. Nah, yaudah kita rekap ya. Ke laporan saldo utang. PT Nugget 23 juta, PT Baso 15 juta. Lalu Indonesian Food ada 20 juta. Udah. Selesai pelajaran kartu utang kali ini. Selanjutnya ada contoh soal. Nanti teman-teman bisa kalau mau latihan bisa download atau bisa dilihat nanti di describe-nya ada linknya. Nanti kalian bisa lihat di situ untuk belajar lagi. Ini ada saldo awal perusahaannya, lalu ada transaksinya. Kalau informasinya baru transaksi kayak gini, berarti kalian harus buat jurnalnya dulu, jurnal pembelian, pengeluaran kas sama umumnya. Baru selanjutnya itu buat kartu utang, selanjutnya baru buat laporan saldo utang. Jadi ada 3 tahap yang diperlukan, yang diminta. Diulangi lagi, ada jurnal, kartu utang, sama saldo utang. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Semoga materi kartu utang ini mudah dipahami, dan kalau ada yang tanyakan silakan komentar aja.